dengan pelantikan 3 wakil menteri baru di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo yang bahkan kurang lebih hanya tersisa 3 bulan lagi. Seberapa besar urgensinya Anda melihatnya? Terima kasih Mbak Andi, Pak Firly, selamat pagi dan juga para pemirsa. Saya kira pertama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Prabowo yang dan tentu ada tiga wakil menteri yang sudah dilantik kemarin. Yang kedua, saya kira ini sangat positif ya bagi pasar, bagi pelaku ekonomi bahwa eh, ada keberlanjutan ya, keberlanjutan. Itu ada sinyal yang paling bagus keberlanjutan. Yang ketiga, tentu kita tidak bisa mengharapkan dalam 3 bulan ya, tetapi inilah suatu sinyal keberlanjutan dan ini kalau bisa kita teruskan tradisi ini ya, di mana presiden sekarang dan presiden terpilih itu melakukan sinergi ya. Ya. Jadi tidak hanya kepada presiden yang sekarang, tapi berikut ini menjadi suatu presiden yang baik ya. Saya tidak bicara soal orang ya, tapi bagaimana kelembagaannya ini akan dibangun dengan baik. Ya bahkan di Amerika nggak seperti ini ya. Saya melihat kalau di Amerika tidak mungkin seperti ini. Kalau di Indonesia sangat mungkin. Dan ini bukan karena presiden sekarang dan presiden terpilih, tapi kalau bisa dilanjutkan untuk yang berikut-berikutnya juga sama gitu ya. Di mana pada waktu masa transisi ini ada keberlanjutan. Ya, apakah nanti kebijakannya sama atau berubah? Yang penting presiden yang akan menduduki posisi nanti itu sudah mengetahui, sudah mendapatkan apa namanya update ya perkembangan mutakhir dari calon-calonnya yang ada di kabinet. Ya tentu ketika calon wakil menteri tersebut tuh akan melapor juga kepada presiden terpilih ya. Sehingga nanti pada waktu 28 Oktober itu presiden terpilih tidak perlu lagi melakukan orientasi gitu ya. Karena sudah ada 3 orang yang magang di situ ya, kira-kira gitu ya. Sudah ada Oke. magang di situ, sudah mengetahui sampai seberapa jauh problem yang dihadapi, tantangan yang dihadapi, sehingga market, ini teman-temannya Pak Firly sudah membayangkan bahwa ini ada keberlanjutan gitu. Tidak terputus sama sekali. Kira-kira itu pesan yang saya tangkap ya sebagai akademisi, saya menangkapnya begitu ya. Oke, ada keberlanjutan dan juga sinergi. Kalau dari pandangan Anda, Pak Firly, dari sisi Kadin, seberapa besar sih urgensinya di masa transisi ini begitu? Dan juga seberapa penting dengan pelantikan 3 wakil menteri baru dibandingkan dengan mungkin kalau kita bandingkan di era SBY saat itu ada tim transisi. Oke, terima kasih. Jadi mungkin sama seperti Pak Anggito tadi ya. Jadi aura positif ini sudah mulai terasa sekali ya. Mungkin sebelum ke sana saya juga ingin mengucapkan selamat dulu ya kepada 3 wamen yang baru terpilih ya. Ada Mas Thomas Jiwandono sebagai Wamen Keuangan 2, terus kemudian Mas Sudaryono Wamen Pertanian ya, dan Pak Yuliot Tanjung sebagai Wamen Investasi. Jadi kalau misalnya kita lihat ketiga peranan ini 3 peranan yang sangat penting ya bagi Indonesia dan keberlanjutan ekonomi. Jadi Kadin Indonesia berharap agar ketiga wamen ini dapat melaksanakan tugas mereka itu despite permasalahan yang ada gitu, dan perekonomian yang penuh tantangan ya pada saat ini. Jadi tantangan itu seperti kayak misalnya pelemahan nilai tukar rupiah gitu kan, konflik geopolitik yang berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi, kemudian perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang mengancam ketahanan pangan nasional. Jadi Kadin ini sangat berharap gitu agar ketiga wamen ini dapat meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan dapat menyelesaikan permasalahan tantangan tadi gitu, dan terutama mungkin kepada wamen investasi ini dapat menggenjot investasi luar negeri ke Indonesia gitu, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dan sama seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dengan Pak Anggito ya sebelumnya itu, bahwa ini aura positif ini kita sudah mulai terasa dengan baik, dan ini
ini sangat disambut baik oleh pasar gitu ya. Sehingga pasar melihat bahwa dan dunia usaha juga melihat bahwa ada apa eh, ke keberlangsungan gitu loh dalam hal kebijakan Ya. dan transisi pemerintah. Oke, saya akan kembali ke Pak Anggito. Kalau tadi kata Pak Firly, 3 peran wakil menteri ini cukup penting. Apakah Anda melihat bahwa memang 3 posisi wakil menteri baru ini juga merupakan gambaran atau simbol bahwa di pemerintahan berikutnya atau di pemerintahan Prabowo ini akan menjadi pos-pos yang akan menjadi concern? Saya berharap lebih dari 3 ya. Bahkan kalau perlu ada wakil menteri BUMN sebetulnya. Karena disitulah sebetulnya pemerintah presiden terpilih ini akan membangun ya ekonomi mulai Oktober sampai dengan 5 tahun ke depan. Namun ya cukuplah 3 ya. Mudah-mudahan nanti ada beberapa pos-pos lagi yang akan diduduki sehingga ada representasi presiden terpilih gitu ya. Jadi sekali lagi menurut saya ini merupakan terobosan demokrasi yang luar biasa. Saya tentu berharap 2029 juga demikian. Meskipun nanti yang menang itu katakanlah itu partai yang berseberangan ataupun pihak yang berseberangan, kalau bisa tradisi demokrasi Indonesia itu dibangun dari sisi trust ya, kepercayaan, dan ini akan sangat menguntungkan bagi pelaku ekonomi ya. Meskipun nanti katakanlah Pak Prabowo, kan Pak Prabowo juga tidak seluruhnya sama dengan Presiden Jokowi sekarang programnya kan, program makan yang gratis, makan yang bergizi, kemudian penerimaan negara, kemudian BUMN strategis itu kan berbeda dengan pemerintahan Jokowi gitu. Tapi minimal ada yang sudah magang lah situ ya, sudah magang dan 3 bulan cukup saya kira, juga cukup. Mudah-mudahan nanti harapan kami ya saya sebagai pengamat, mungkin Pak Firly sebagai pelaku, oh iya yang penting kan jangan sampai nanti timbul konflik gitu ya. Tiba-tiba Presiden Jokowi, Presiden Prabowo, loh kok begini? Saya kan nggak tahu ini gitu. Loh kok bukunya begini ternyata gitu. Loh kok kita punya utang? Loh kok kita punya ini yang saya tidak tahu? Jadi harapannya 28 Oktober itu ketika presiden terpilih dan wakil presiden terpilih langsung bekerja pada hari pertama gitu. Bukan lagi menunggu 100 hari. Itu tradisi yang demokrasi Amerika yang keliru saya kira. Justru kita harus mulai pada hari pertama itu Pak Presiden terpilih, wakil presiden terpilih sudah membentuk kabinet dan langsung bekerja pada hari pertama. Ya, Itu yang diharapkan itu Pak Firly ya, nggak ada jeda. Mesti nunggu, belajar Betul. dulu, panggil lagi, manggil Kadin, panggil ini. Udah orang Jawa bilang kesuwen gitu. Ya, sementara yang dengan Pak Firly, kita ini menghadapi krisis. Ya, jangan anggap enteng krisis ini gitu ya. Inflasi itu tinggal tunggu waktu aja, tidak akan turun-turun ini. Bahkan harga-harga akan naik, nilai ya, tukar baik. rupiah depresiasi. Itu semua harus tangani pada hari pertama ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran itu menduduki posisi ini. Oke, Pak Firly, apakah Anda melihat bahwa waktu 3 bulan ini dirasa cukup untuk ketiga wakil menteri baru ini bisa catch up dengan isu-isu krusial terutama di bidang investasi, keuangan maupun pertanian? 3 bulan apakah waktu yang cukup? Saya rasa better than nothing ya. Jadi artinya ya walaupun waktu 3 bulan itu sedikit, tapi paling tidak ini adalah waktu yang cukup signifikan gitu, atau injury time yang dapat dimanfaatkan untuk pemerintahan berikutnya itu mendalami gitu loh, mendalami buku-buku apa yang sudah dilakukan, apa yang dapat diperbaiki dan lain sebagainya. Dan menurut saya dari figur-figur yang dipilih oleh Pak Jokowi ya untuk dari 3 figur wamen tersebut itu merupakan figur yang dapat diterima di pasar juga gitu loh. Jadi artinya mereka itu juga memiliki kapabilitas dan kemampuan gitu dalam menangani sektor-sektor yang ditugaskan oleh Pak Presiden. Gitu. Jadi menurut saya sih ini waktu yang cukup ya, waktu yang baik juga untuk melakukan mendalami untuk dalam masa transisi ini.